Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi dengan saya Neng Cindy Aldas Fitriani. Di video kali ini saya akan membahas tentang bimbingan konseling Islam. Apa sih bimbingan konseling Islam itu? Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bimbingan sendiri secara teoritis dapat diartikan sebagai pemberian bantuan kepada seseorang, baik itu individu maupun kelompok yang membutuhkan bantuan untuk mengatasi masalahnya maupun menggali potensi dirinya. Jadi, bimbingan ini dapat dilakukan oleh siapa saja, seperti kepala sekolah yang memberikan bantuan kepada guru-gurunya, orang tua yang memberikan bantuan kepada anaknya, maupun guru yang memberikan bantuan kepada muridnya. Selanjutnya, kita bahas mengenai pengertian konseling. Apakah sama dengan bimbingan? Sama-sama pemberian bantuan, namun konseling dilakukan oleh seorang tenaga ahli, yaitu konselor, kepada klien atau konseli untuk memecahkan masalah dalam kehidupannya. Konseling ini dilakukan secara berkesinambungan dan secara tatap muka. Jadi, apakah bisa dilakukan secara satu kali saja? Tentu saja tidak. Konseling ini harus dilakukan secara berkesinambungan, paling tidak 5-6 kali pertemuan, lalu dilakukan secara tatap muka. Kenapa? Karena untuk mengetahui atau melihat kondisi klien sendiri, bagaimana ekspresi dan gerak-geriknya, untuk melihat keaslian dari klien. Perbedaan bimbingan dan konseling adalah bimbingan bisa dilakukan oleh siapa saja, sedangkan konseling hanya bisa dilakukan oleh tenaga ahli atau seseorang yang profesional saja. Sedangkan kata Islam memiliki pengertian berserah diri, ketundukan, keselamatan, dan kedamaian yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang memiliki sumber pokok Al-Quran dan Sunnah untuk beribadah kepada Allah SWT. Jadi, bimbingan konseling Islam adalah proses pemberi bantuan yang terarah, berkesinambungan, dan sistematis kepada setiap individu agar ia dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis ke dalam diri sehingga ia dapat selaras dan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Lalu, apa sih tujuan bimbingan konseling Islam? Nah, menurut Ainur Rahim Paki dalam bukunya membagi tujuan bimbingan konseling Islam menjadi dua, yaitu yang pertama tujuan umum dan yang kedua tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah untuk membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sedangkan tujuan khususnya adalah yang pertama untuk membantu individu untuk mengatasi masalah yang dihadapinya, dan yang kedua untuk membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik atau yang tidak baik menjadi tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang lain. Bimbingan konseling Islam dalam pendidikan dapat dilakukan di sekolah. Nah, jika kita lihat di SMP maupun di SMA, bimbingan konseling merupakan mata pelajaran yang wajib. Bahkan di tingkat pendidikan dasar, bimbingan konseling juga sudah mulai ada, yaitu di PAUD maupun di sekolah dasar. Lalu, apa tujuan pelayanan bimbingan konseling di sekolah? Yaitu terkait aspek perkembangan siswa dan baik perkembangan pribadi, sosial, belajar, maupun perkembangan karir. Nah, kita bahas satu persatu. Jika kita lihat dari sisi individu, sisi perkembangan individu di sini, bimbingan konseling berperan untuk membantu siswa menemukan siapa dirinya, menemukan jati dirinya
apa yang dia sukai, apa yang dia tidak sukai, dan apa-apa yang membuat dia senang, apa yang membuat dia marah. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi sosial, berarti bimbingan konseling di sini membantu siswa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana caranya memperbaiki diri agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Dan jika kita lihat dari perkembangan belajar, sisi belajar bimbingan konseling di sini untuk membantu siswa menemukan gaya belajar yang tepat untuk dirinya. Bagaimana cara memotivasi siswa atau individu dirinya agar lebih bersemangat dalam belajar. Dan untuk yang terakhir yaitu sisi karir, untuk menentukan siswa pada jenjang selanjutnya, mau kuliah atau mau bekerja, atau menemukan bakat minatnya. Nah, di sini peran penting guru BK adalah untuk membantu siswa menemukan bakat minatnya. Nah, pada siswa kelas 3, kita biasa lihat guru BK akan membantu siswa untuk menentukan dia mau kuliah atau bekerja. Jika kuliah dan jurusan apa yang tepat untuk diambil. Nah, bagaimana cara untuk masuk ke jenjang berikutnya atau masuk kuliah? Itu merupakan peran penting dari guru BK di sekolah. Selanjutnya mengenai fungsi dari bimbingan konseling. Nah, untuk fungsi dan bimbingan konseling sendiri ada 6. Yang pertama terkait dengan fungsi pemahaman. Layanan bimbingan konseling di sini perlu melakukan pemahaman yang terkait dengan diri klien. Pemahaman terhadap diri klien juga masalah yang dialami oleh klien maupun lingkungan yang ada di sekitar klien. Jadi, pemahaman di sini bukan hanya pemahaman untuk klien saja, tetapi juga pemahaman mengenai masalah-masalah dan lingkungan yang ada di sekitar klien. Untuk pemahaman terhadap diri klien berarti hal yang terkait dengan pemahaman mengenai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh klien. Selanjutnya, mengenai masalah klien berarti apa yang mendasari terjadinya masalah yang dialami oleh klien. Jenis masalahnya seperti apa, penyebabnya apa, dan bagaimana cara mengatasinya, serta apa akibat yang ditimbulkan jika masalah lain tidak segera ditangani. Selain itu, layanan bimbingan konseling juga perlu melakukan pemahaman terhadap lingkungan yang ada di sekitar klien, baik itu lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Yang kedua, yaitu fungsi pencegahan. Dari selain memiliki fungsi pemahaman, layanan bimbingan konseling juga memiliki fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan di sini yaitu berupa layanan pemberian bantuan untuk mencegah terjadinya masalah-masalah yang mengganggu atau yang menghambat perkembangan potensi siswa untuk kegiatan yang dapat diberikan. Dan fungsi pencegahan ini adalah bisa berupa kegiatan orientasi kegiatan bimbingan karir maupun inventarisasi data dan sebagainya. Yang ketiga adalah fungsi pengentasan. Meskipun sudah dilakukan pencegahan dan pemahaman terhadap masalah klien, namun bisa saja seorang klien masih mengalami masalah-masalah tertentu. Nah, disinilah peran dari fungsi pengentasan, yaitu untuk menangani atau mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada diri klien. Yang keempat adalah fungsi penyembuhan. Fungsi ini merupakan fungsi bimbingan konseling yang bersifat kuratif. Dari fungsi ini sangat berkaitan dengan upaya memberikan bantuan kepada klien baik dari sisi pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Teknik yang diberikan dapat berupa konseling maupun remedial teaching. Adapun fungsi yang kelima dan keenam adalah fungsi pemeliharaan dan fungsi pengembangan. Fungsi ini berarti bahwa layanan bimbingan konseling dapat membantu klien untuk memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya menjadi pribadi yang mantap,
terarah, dan berkelanjutan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.